Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan guru kita sekalian, murabbi ruhina Abi Kiai Haji Taufikur Rahman SQ beserta Umi Aida, Bunda Aida. Kita doakan semoga beliau Allah berikan keberkahan, panjang umur, panjang ilmu, panjang umur, barokah umurnya, barokah ilmunya, dimudahkan dalam rangka taat dan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah, para hujjaj, para sepuh, ini sepuh, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian rutin setiap Rabu pagi, Rabu ba'da subuh, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat wal-afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat semuanya, Bu? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, yuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah pertama ini kita hadiahkan untuk karib kerabat kita, saudara kita, jamaah data. Yang pertama ini ada siapa ya? Aksilo Adia bin Haji Edia Kurnia, kemudian Andro Adia bin Haji Edia Kurnia, Bapak Abdullah, Bapak Haji Ilyas bin Haji Dul Majid, Ahmad Khairuddin bin Haji Totong, dan semuanya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Para sepuh alhamdulillah yang hadir semoga sehat selalu, barokah selalu, umur dipakai ibadah, taat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan surah Fatihah hasil maksud yang dicita-citakan. Dengan keberkahan suratul Fatihah hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti wal nakhla bi baitihi
الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kalau tidak ada halangan dan tidak ada udzur, insyaallah nanti petang pergantian waktu dari asar masuk maghrib, dan dalam kalender hijriah bahwa pergantian tanggal itu dari waktu maghrib, maka insyaallah kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, kalau kita lihat hitungannya memang persis. Kalau orang tua dulu hitungnya Kamis-Kamis, Sabtu gitu ya. Kamis-Kamis berarti 8, Jumatnya 9. Berarti kalau wukufnya hari Jumat, insya Allah gelarnya itu namanya Haji Akbar. Masya Allah, itu pas banget dibuka keran ibadah haji, dapatnya Haji Akbar. Luar biasa, gede itu barangnya. Dan Sabtu insya Allah kalau tidak ada halangan kita masuk 10 Dzulhijjah, Idul Adha insya Allah. Moga-moga sehat semuanya ya. Moga-moga ada rezekinya, yang mau korban dimudahkan. Amin. Ada zaman sekarang Bapak, musim batu akik, orang pada beli batu akik. Musim antorium Bu, pada beli antorium. Musim goes pada beli sepeda. Musim korban, orang-orang ramai-ramai beli tusuk sate. Pada kesempatan ini kita akan membahas keistimewaan dan amalan di bulan Dzulhijjah. Biar praktis kita pada. Jadi kepake ilmu parati kalau kata Bogor ya. Ilmu yang buat praktis kita. Kebetulan ntar sore maghrib masuk apa? 1 Dzulhijjah. Apakah Dzulhijjah ini para bapak, para sepuh jamaah sekalian termasuk syahrul min asyuril hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Ya, apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Apa kata baginda Nabi? Inna zamana, sesungguhnya zaman atau waktu itu qad istadara, sungguh berputar. Jadi waktu itu terus berputar, berjalan. Ya, ketemu baru kemarin katanya Ramadan, ntar depan udah Ramadan lagi. Ya kan? Baru kemarin Lebaran, sekarang udah Lebaran lagi. Emang bulan kok begitu? Waktu istadar, berputar. Kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ardh, sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana 1 tahun itu as-sanatu itna asyara syahran. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Yang berapa bulan apa? Muharram. Kalau kita kan bilang bulan Suro ya. Muharram yang kedua bulan Safar, bukan Safar Bu ya. Kalau Safar pakai sin artinya perjalanan jauh. Makanya ada taman safari, taman perjalanan jauh, maksudnya taman rekreasi. Tamasya juga dari bahasa Arab, masyian alal maqdam, jalan kaki. Jadi kalau dengan tamasya itu jalan kaki baik. Yang ketiga bulan apaan? Nabi Safar, Rabiul Awwal. Jadi begini, dulu itu ada waktu haram berperang namanya Muharram, karena beres haji.
Habis Muharram ada bulan namanya bulan Sofar. Dulu di bulan Syaban menanam, maka Sofar itu kuning, mulai kuning misalnya gandumnya. Kalau kita padi mulai menguning. Habis Sofar ada Rabiul Awal. Dulu Rabi itu artinya panen yang pertama. Rabiul Akhir panen yang kedua atau panen yang terakhir. Jadi keluar itu panen dulu. Kemudian habis Rabiul Akhir apa? Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Habis panen itu cuaca dingin waktu jumur. Jumadil Awal atau Jumadil Ula atau Jumadil Akhir. Habis dingin ngapain? Rojak mencair. Habis rojak orang pada pergi ke bukit, ke lembah untuk bercocok tanam ke sini pakai dasi ali. Sabar di bulan ini. Lalu ke-9 namanya bulan Ramadan panas. Kemudian masuk ke bulan ke-10 bulan Syawal. Syawal itu meningkat panasnya. Habis Syawal enaknya lagi panas begini, pada duduk-duduk istirahat, tempat duduk bahasa Arabnya maq'adun, bangku. Maka tempat atau waktu untuk istirahat, untuk duduk-duduk kita sebut namanya Dzulqa'dah. Ngapain? Sambil nunggu bulan depan pelaksanaan ibadah haji, dan bulan Dzulqa'dah sudah masuk mikot zamani yang haji. Habis Dzulqa'dah baru itu 12 Dzulhijjah untuk ibadah haji. Begitu dulu perhitungannya sesuai dengan bulan ya. Nah 12 gitu. Nah dari 12 ini kata baginda Nabi, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan dari 1 tahun itu ada 4 huruf yang dimuliakan. Makanya kalau memuliakan bahasa Indonesia menghormati. Jadi huruf itu bersyarat haram karena untuk dihormati. Takbiratul ihram. Takbir yang mana haram kita bicara kalau sudah mulai takbiratul ihram. Tadinya boleh di luar sholat bicara, tadinya boleh di luar sholat ngobrol, tadinya boleh di luar sholat makan minum. Tapi sudah takbiratul ihram haram itu perkara-perkara yang tadi meskipun mubah, meskipun boleh di luar sholat. Dulu apa? Untuk menghormati, memuliakan sholat. Begitu ada kaitannya itu kata. Mana saja salasun mutawaliyatun, 3 dari 4 bulan itu adalah berurutan. Mana saja 3 bulan yang berurutan itu Dzulqa'dah. Pertama adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu terus bulan awal, bulan yang dimuliakan, sehingga kalau kita melakukan kebaikan berlipat ganda, kalau melakukan kezaliman sama berlipat ganda, gede. Wa Dzulhijjati, yang kedua Dzulhijjah, tar lagi. Wal Muharram, yang ketiga daripada Ashhurul Hurum adalah bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan yang terpisah karena tadi 3 berurut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurut, dan satu lagi terpisah yakni bulan Orang sono bilangnya bukan Rajab. Rajab gitu. Orang bilangnya bukan maulid, orang mau bilang mulut kan, nggak apa-apa. Ada yang nanya yang benar maulud apa maulid? Dua-duanya benar, yang agak benar itu bidah-bidahin gitu aja. Kalau maulud itu formatnya maulud yang dilahirkan. Berarti kalau kita memperingati maulud, berarti memperingati manusia agung yang dilahirkan. Karena maulud itu bayi yang dilahirkan. Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya jadi kalau suci bukan fitri tapi fitrah. Jadi kalau mau kembali bukan pada fitri, apalagi desi, apalagi maya, bukan, tapi kepada fitrah. Beda fitri dan fitrah. Karena
Idul Fitri kembali kepada fitri, bukan kembali kepada fitrah. Lagi juga Idul Id itu bukan kembali, tapi artinya hari raya. Tapi boleh kalau kita mau mengatakan kembali, tapi bukan Id itu kembali. Pertanyaannya kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, pertanyaan selanjutnya Idul Adha kembali pada siapa? Kembali kepada Mang Adha? Bukan. Id itu hari raya. Ya, Adha kurban, hari raya kurban. Kenapa menggunakan kata Adha? Karena pelaksanaannya mulai dari waktu gitu. Nah, sekarang setelah kita tahu ada 4 bulan yang dimuliakan termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, maka mari kita bahas tentang keistimewaan. Ini satu paket keistimewaan dengan amalan. Biar apa? Biar kita bisa memanfaatkan istimewa mulianya itu bulan Dzulhijjah dengan amalan yang istimewa. Nah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama yang harus kita maklumi bersama tentang yakni hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Dzulhijjah. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini ada dalam beberapa sunan Abu Dawud, sunan At-Tirmidzi, juga sunan Ibnu Majah. Hadisnya begini: Ma min ayyamin, tidak ada di antara sekian hari. Kalau terjemahan bahasa Sunda saya ngaji pati-pati di antawis poe-poe nu aya akhir-akhir. Tidak ada dari sekian hari yang ada di mana al-amalus shalih, ya, daripada amal saleh pihak pada hari itu. Bahasa sederhananya begini lengkapnya: tidak ada satu amal saleh pun pihak yang dikerjakan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyami, daripada hari-hari ini. Nabi itu ingin bilang begini, Bu, tidak ada hari-hari yang lebih bagus bila mana kita mengerjakan amal saleh di pada hari-hari itu. Maksudnya apa? Yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini bahan istimewanya dulu. Jadi kata Nabi, tidak ada satu amal soleh yang dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya apa? Berarti mulai entar malam, ingat saya selalu bilang, pergantian tanggal kalender dalam Islam bukan dari jam 00, tapi dari waktu maghrib. Karena kadang-kala masih suka ada itu share-share, jangan lupa ntar malam jam 00 pergantian pula salah. Tapi dari maghrib. Ini dasar awalnya bahwa amalan yang paling bagus dikerjakan adalah di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Itu dalil pertama. Bahkan ketika Nabi menyampaikan begitu kepada para sahabat bahwa amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, jawab para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, tidak pula jihad di jalan Allah. Walal jihadu fi sabilillah, ya, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang berangkat jihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya tapi tidak ada kembali sama. Artinya poinnya bahwa dalil ini menunjukkan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah istimewa. Dalil kedua, Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashr.
Allah ketika bersumpah dengan satu objek, kata para ulama ahli tafsir, maka objek itu menunjukkan sangat penting. Contoh, lihat Allah sering bersumpah menggunakan kata waktu. Wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Kalau para santri pernah ngaji dalam ilmu nahwu, ada 3 huruf qasam, wawu, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi, arti demi Allah. Wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang, termasuk walayalin asyar, demi malam-malam yang pertama, 10 malam pertama. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, menyebutkan bahwa di antara makna layalin asyar di sini adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Tadi saya sampaikan kata para ulama ahli tafsir, kalau kata orang Bogor, tepati-pati Allah sumpah ku hiji benda, ku hiji objek, angin eta objeknya penting diperhatikan. Berarti malam pertama daripada Dzulhijjah, termasuk siangnya, yakni hari pertama bulan Dzulhijjah, bagus kita perhatikan. Untuk apa? Beramal saleh. Cukup 2 dalil itu. Kita masuk kepada amalan. Tuluy nakoe amalannya yang mesti dan bagus kita kerjakan. Ya, apalagi kalau kita makan, ya apa sih yang kita bakal andalkan, dan ketika pulang dari kampung dunia menuju kampung akhirat, iwalki amal soleh. Kita mah sekarang juga kerja bukan sembarang kerja, tapi sebenarnya kerja nunggu waktu sholat. Lain sebaliknya, sholat ngisi waktu karena istirahat, salah. Sebenarnya kita tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bi muradi. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku. Makanya ada manasik yang artinya adalah rangkaian ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya kita ini bekerja nunggu waktu, mau mengerjakan ibadah salat karena Allah, atau bahkan kita kerja saja niatnya karena Allah, nyari lapang. Tapi jangan sampai niat ibadah eta gawe teh, tapi pohon karena ibadah, utang kurang masalah itu. Ya, hati-hati. Bagaimana mau dapat rezeki barokah kalau salat saja ditinggalkan? Ya. Nah, apa saja yang mesti kita dan bagus kita kerjakan, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah? Yang paling mendasar tentu adalah sesuai hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tentang amal saleh. Amal saleh apa saja? Tentu banyak secara umum. Baik, ini saya ambilkan dari beberapa kitab dari para karya para ulama rahimahullah taala. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ada 2 ibadah yang populer dan agung pahalanya. Apa itu? Satu adalah ibadah kurban, yang kedua adalah ibadah haji. Kalau ibadah haji kira-kira gede gak pahalanya, Pak? Gede.
ampe ini termasuk ibadah maliyah badaniyah, ya ibadah harta, ya ibadah badan. Tapi bagaimana kalau kita belum bisa ibadah haji? Nah, dari amal-amal saleh yang ingin saya sajikan ini amalan-amalan yang nilainya, pahalanya setara dengan pahala haji. Tapi bukan berarti bapak-bapak langsung disebut Pak Haji, Bu Haji. Dan ibadah haji itu sebenarnya mah bukan untuk supaya disebut haji. Betul-betul. Ya, karena Allah. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah haji tapi nggak dipanggil haji. Dipanggil misalnya Ahmad. Panggilan kepada Pak Ahmad Sanusi udah haji. Ya nggak mau maju ke depan. Dipanggil nggak, itu bukan saya. Dipanggil namanya, bukan saya. Pak Haji, oh itu saya. Itu. Ya. Sudah haji, misalnya Bu Haji Aisyah, ada Aisyah namanya. Ya. Mentang-mentang sudah haja, nggak pakai haja, nggak mau nengok. Bu Haji, kalau dipanggil Bu Haji mau nengok. Bu Aisyah nggak nengok. Bu Aisyah nggak nengok. Bu Haji Aisyah enak, oh nengok. Insyaallah di sini mas soli semua ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Gampang kalau mau ibadah haji, gampang sebenarnya. Ya, satu amalin itu surah Al-Hajj ayat 27 kalau nggak salah. Wa atin finnasi bil haji yaitu karijal wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin. Kami cek deh. Kalau tidak salah surah Al-Hajj ayat berapa tadi? 27. Ya benar, Al-Hajj ayat 27. Baca itu. Nggak bisa juga ke Mekah, nggak bisa juga ke haji, baca surah Al-Hajj, baca surat tanah, insyaallah. Berangkat haji. Kalau nggak punya surat tanah, ya berarti surat tanah itu aja dah. Macam-macam orang berangkat haji, Pak. Ya, ada yang hajinya karena bocimi kegusur, haji mansur halaman kegusur, nggak apa-apa. Ada juga karena sawahna laku, sawahna payu, jadi haji wakil sawahna payu. Ada haji halimah hasil ngajual imam apa. Ada juga yang diberangkatin karena dinas, haji abidin atas biaya dinas. Ada juga yang pergi haji karena dikasih ongkosnya, haji kasih nggak apa-apa. Asal jangan haji dul kapi, ngawadul kamu tak jangan nepi. Ayo. Nah, mana saja ibadah yang setara pahala haji? Satu. Ini kalau punya rezeki, ini yang paling tinggi dulu. Itu umroh di bulan Ramadan. Emang pakai duit juga, tapi kan ini nggak tunggu. Ya, yang sedang kasih, yang sedang harap-harap cemas sekarang itu adalah bisa umroh tak turun dari sekarang. Kasihan itu $19.000. Kalau dirupiahkan 289 juta. Masya Allah, berapa apa tuh ya? Gitu ya. Gitu. Nah, umroh di bulan Ramadan. Kisarannya kalau kemarin lagi masa pandemi hampir 35 itu ya. Itu kalau biasanya di luar pandemi paling juga 28, 29 gitu. Daripada nunggu haji memang sampai berapa tahun sekarang? 20 tahun. Yang daftar yang 50 sekarang berarti kita berapa 70. Lagi mulai umur gitu. Nah, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu pernah bertanya kepada seorang wanita. Nabi nanya kepada seorang muslimah, "Ma mana aki antahujji ma'ana?" Kata baginda Nabi, kira-kira gitulah kalau perempuan. Apa alasanmu sehingga kamu tidak mau ikut berhaji bersamaku? Lalu wanita itu menjawab begini, "Ya Rasul, saya ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang punya tugas untuk memberi minum kepada seekor unta, di mana itu unta ditunggangi oleh ayahnya si Anu, ayahnya si Fulan, dan anaknya ditunggangi suami dan anaknya." Itu maksudnya Pak. Nah, ini si perempuan dia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lalu kamilah yang bertugas memberi minum kepada itu unta. Jadi intinya ini si perempuan gak bisa haji karena ada tugas.
Apa kata baginda Nabi? Faida kana, maka apabila faida kana Ramadan, maka jika sudah datang bulan Ramadan, nanti kalau ada bulan Ramadan, i'tamiri fihi, berumrohlah kamu bersama aku, bersama Rasul. Kenapa? Fa inna umratan fi Ramadan, karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan hajjatun, senilai setara pahalanya dengan ibadah. Tuh, namun dari sekarang kalau punya rezeki sebenarnya bisa aja sih, ya kan? Itu kalau ada kemauan insya Allah. Ya. Ada orang tua alhamdulillah cuma 1 juta bisa berkata haji. Gimana? Ngumpulin itu bungkus saset anu dikumpulin jadi akhirnya mati. Alhamdulillah, ya. Gitu. Bahkan dalam riwayat lain, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Yang kedua, nah ini yang gampang, gampang susah. Amalan yang nilainya setara dengan haji. Apa? Berbakti kepada orang tua. Masya Allah, masih punya orang tua, apalagi punya ibu, itu keramat berjalan. Jauh-jauh boleh kita ziarah, tapi jangan lupa orang tua. Bahkan kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak pada telapak kaki. Akhirnya pulang dari pengajian, datang bocah ke rumahnya, Pak, awas jangan main bola. Kenapa? Ntar surga emak acak-acakan. Lalu begitu toh, salah. Mana riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau berkata, inni asdahil jihad wa la aqdiru alaih. Ada seseorang yang datang kepada Rasul dan dia sangat ingin al-jihad, dan pergi jihad, wala aqdiru alaih, tapi tidak mampu. Qala, kata baginda Nabi apa? Ini orang mau jihad tapi enggak mampu. Qala, apa kata baginda Nabi? Hal baqiya min walidayka ahadun, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ya. Hal baqiya, apakah masih ada min walidayka ahadun, daripada kedua orang tuamu masih ada atau enggak? Jurnal atau enggak? Masih ada enggak orang tuamu? Qala, jawab si fulan yang datang kepada Nabi tadi, ummi, apa dia? Ibu masih ada ya Rasul, ibu. Qala fa'amillah fi birriha, apa kata baginda Nabi? Bertakwalah ya kepada Allah fi birriha, dengan berbuat baik kepada ibumu, hanya pada umi. Kalau begitu kamu bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Berbuat bakti kepada ibu, atau kalau ada orang tua lebih kepada kedua orang tua. Fa idza fa'alta dzalika, maka apabila kamu berbuat baik birrul walidain kepada keduanya atau kepada ibu, maka kata baginda Nabi, fa'anta hajjun, maka statusnya adalah berhaji. Tuh, ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Jadi apabila kamu telah melakukan bakti kepada orang tuamu, khususnya dalam riwayat ini kepada ibumu, maka itu nilainya setara dengan ibadah haji. Masya Allah. Wa mu'tamirun, dan setara dengan ibadah umrah. Umrah itu. Wa mujahidun, dan seperti pahalanya mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban jihad, tapi orang ini tidak mampu berjihad. Kamu dengan bakti kepada ibumu saja itu nilainya seperti ibadah haji. Fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birraha, maka
Kata Nabi, apabila rodiat ibumu itu ridho angkat kepada ummu kalian ibumu, fattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa birroha, dan berbuat baktilah kepadanya. Dalam hadis ini adalah kepada ibu. Bagaimana kalau cuma ada bapak? Ya sama kepada orang tua. Maka jangan sepelekan, Pak. Itu jimat, itu keramat. Meskipun maaf ya, usia ibu kita, orang tua kita di atas 65, apalagi sudah seperti anak-anak, ngomongnya mungkin ada yang melantur, kita bikin kesel sebagai anaknya. Masya Allah. Ada satu waktu seorang ibu yang usianya umur 60 nanya kepada anaknya yang usia 30 tahun atau usia 20-an tahun ke atas. Nah, misalnya nama anaknya Dedi, Ded, itu apa? Burung kakak tua, Mah. Besoknya lagi, Ded, itu apa? Burung kakak tua. Agak kesel. Besoknya nanya lagi, Ded, itu burung kakak tua, Mama. Dibalikin sama mamanya, Ded, kamu waktu kecil, umur 3 tahun, 4 tahun nanya, Mah itu apa teh? Mama jawab. Mah itu apa teh? Mama jawab. Mama jawab meskipun 10 kali. Bahkan mama senang kalau kamu banyak bertanya. Tapi kenapa kamu sekarang justru membentak kepada mama yang mengajarimu bicara? Masya Allah. Itu orang tua kita. Meskipun bikin kita kesel secara kasat mata johirnya, tapi itu adalah ibu kita sajiduh matu saujam, nyata hati-hati. Makanya ibu juga kalau kesal sama anak jangan ngomong yang enggak. Ada satu cerita, bahkan dulu seorang imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, menurut cerita waktu kecilnya kalau bandel tanda petik itu emaknya ngomong begini, ngumpatnya dengan kata-kata doa, moga-moga kamu entar jadi imam besar Masjidil Haram. Benar kejadian, alhamdulillah. Makanya orang tua kita dulu mau bilang bader jadi bager. Bager kamu mah. Lalu sorry bager. Betul. Tunggu dulu. Bukan bader, bader kan bader. Ya, diplesetin jadi bager. Itu orang tua kita dulu. Nah, jadi yang kedua, amalan yang setara dengan ibadah aja, Pak, bakti kepada orang tua. Ya memang ibu kita itu 3 tingkat dibanding ayah. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kepada siapa harus berbakti? Kepada ibu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Thumma abu kabar'a. Berarti ibu berapa? 3, bapak? Awas jangan salah paham. Makanya ada kata nasi dalian, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Berapa anak itu? 4, yang 1 kembar. Yang ketiga, amalan yang setara dengan ibadah haji. Ini kan pada pengen haji kan? Ya, kalau semua kan cuma 1. Kita aja kota Bogor dipangkas setengahnya karena batas maksimal usia 65 tahun itu. Yang ketiga adalah sholat fardu jamaah di masjid. Wah, itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Riwayatnya adalah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man masya, siapa orang yang berjalan ila sholatin maktubatin, ke tempat sholat fardu, fil jamaati, yakni untuk berjamaah, fa iya kahajjatin, maka ia pahalanya seperti ibadah haji. Ia seperti haji. Wa man masya ila sholatin tatawwu'in, dan siapa orang yang berjalan ila sholatin tatawwu'in, untuk menuju sholat sunnah, termasuk misalnya kita untuk menghadiri sholat sunnah Idul Adha nanti,
fa hiya ka umratin nafilatin, maka itu seperti melakukan umrah sunnah. Tapi jangan berarti pulang dari masjid habis berjamaah nih Haji Edi di mana lu? Katakan Habib, siapa yang berjalan menuju salat berjamaah untuk salat fardu, dia seperti pada yain aja dah gitu ya, tidak ribut. Benar-benar kita mengucap al-kabir. Kemudian seperti dah gitu ya. Yang keempat yang setara dengan ibadah haji adalah melakukan salat isyraq. Ya. Dari mana? Dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shalla salata subhi fi masjid jama'atin," siapa orang yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatal duha, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, karena keajri hajin, karena ada baginya itu keajri hajin seperti pahala ibadah haji, au mu'tamirin taman, atau umroh yang sempurna, hajjatu wa umrohu, sempurna haji dan umrohnya. Teknisnya termasuk sekarang datang pagi-pagi sholat subuh berjamaah, di situ wirid zikir, atau termasuk hadir majelis ilmu, nggak ngomongin apa-apa kecuali urusan akhirat, termasuk kita ngaji. Kalau batal ya wudhu lagi. Bahkan ini juga kita bisa niat i'tikaf. Kemudian matahari naik di isyraq, apalagi sedikit ya. Kemudian kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya seperti berhaji. Ada yang mengatakan isyraq itu adalah awal duha, ada yang mengatakan isyraq duha gitu. Kemudian lagi yang kelima, ada 6. Yang kelima, menghadiri majlis ilmu di masjid, itu juga sama pahalanya setara dengan ibadah haji. Nanti pulang dari situ koper ya. Man goda ilal masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid goda ya, ilal masjid, termasuk juga di waktu pagi, termasuk sekarang, la yuridu, di mana ia tidak bermaksud ke masjid itu selain untuk sholat apa? Illa ayyata'allama khairan, untuk mengaji, untuk mempelajari, belajar khairan, kebaikan, atau yu'allimah, atau mengajarkan. Saya datang di sini, Habib, Ustaz, Pantun, guru kita datang ke sini ngajarin kita sama, baik santri, murid, ataupun guru, untuk ngajarin kebaikan atau mempelajari kebaikan. Karena ada lahu bagi itu orang ka'ajri haji taman, seperti mendapat ganjaran apa? Ibadah haji yang sempurna, hajatu hajinya. Masya Allah. Sehat ya Bu Haji ya? Alhamdulillah. Oh, jadi haji resep ya. Kita pernah hadir ke sini ngapain? Dia jadi haji. Alhamdulillah. Emang benar. Yang keenamnya termasuk amalan setara ibadah haji. Apa saja? Itu membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Jadi kita wirid tadi itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Makanya jangan cepet-cepet. Ini masuk subhanallah, wah, ya cepet-cepet. Subhanallah, ada duit, digantung. Iya, nih lihat Ibu Hurairah. Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang siapa al-fuqara'u, orang-orang fakir, ila Nabi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lantas kata para orang-orang fakir tadi, orang-orang fakir curhat katanya. Curhat dong, iya dong. Dahaba ahlud dutur, dikata orang-orang fakir, ya Rasul, mereka orang-orang kaya itu datang minal amwal, dengan bawa harta, bidarojatil ula, dengan derajat yang tinggi, wan naimil mukimi, dan dengan nikmat-nikmat yang kekal.
Ya Rasul, orang kaya mah enak, hartanya banyak, bisa beramal dengan harta. Kemudian dia dapat nikmat yang tinggi, pokoknya dengan harta itu. Yusalluna, mereka sholat kama nusolli, seperti halnya kami juga sholat. Yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Tapi apa? Walau fadlun min amwalin yahujuna biha, tapi mereka dengan harta mereka bisa ibadah. Dikatakan lah ya, saya belum ibadah haji gitu ya, belum juga sempat setor ya, baru setor paling juga sehari 3 kali juga ke toilet ya gitu. Yang kami mereka orang-orang kaya nggak bisa umrah wijahiduna, mereka bisa membiayai jihad fisabilillah. Yang sedang mereka juga bisa bersedekah. Dengan curhatan begitu, dengan curhatan orang fakir pada Nabi, enak amat ya orang kaya maya, enak bisa sedekah, enak banget bisa haji, bisa umroh, bisa biayain orang, bisa bangun masjid musola, bangun pesantren. Lah kita ya Rasul, gitu kira-kira kita kasih ke petek maya, gitu. Pakai ya Rasul kita kaya, miskin. Lalu gimana kita ya Rasul? Kata kita ala uhaddithukum bi amrin min akhadtum bi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar yang mendahului kalian? Mau enggak? Kata Nabi, aku kasih satu amalan, aku ajarkan satu amalan, dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian. Maksudnya bisa mengungguli orang-orang kaya tadi dari segi amalannya. Yang mana tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian ketika kalian mengerjakan amalan ini. Pasti apa dong? Pengen gak kalau dikasih amalan gitu? Pengen. Saya tahu kan nih? Saya tahu jangan? Ada yang nonton. Nah, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kuntum khayra man antum baina dharanaihi illa man amila minhu tusabbihuna wa tahmaduna, yani kalian bertasbih, wa tahmaduna, kalian bertahmid. Tasbih ucap subhanallah, wa tahmaduna, kalian berucap tahmid alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan kalian bertakbir khalfa kulli sholatin, beres tiap-tiap sholat yang 5 waktu, salatan wa salatina, sebanyak 33 kali. Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari itu Tegal Marbu, beliau ngajarin bagus tuh pakai nalog, pakai laga. Jadi nggak pakai begini juga kita ingat. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi subhanallah itu baru 5. Jadi kalau 5 kali 6 30. Sempurnakan 5 tambah 33. Jadi kagak pakai begini, kagak pakai hitungan tasbih juga bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Kelima, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi subhanallah yang tadi itu 1 sama 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau pakai jemari kan sesuai ini ruas kita nih, yang apa namanya lipatan. Subhanallah, 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 jadi tiap lipatan itu masih sendiri dah 30 ya syukur-syukur kalau punya tasbih gitu ya gitu. Kalau orang tua dulu kita ngariah aja sampai 1 ya kan,
4 ya. Nah, kemudian wa nukabbiru arba'an wa talatina faraja'tu ilaih. Takbir. Faraja'tu ilaih wa qala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minunna kullihinna 33. Nah, itu berbeda pendapat lah, ada yang 34 dan sebagainya. Kemudian apa kata baginda Nabi? Nah, itu adalah setara dengan haji. Artinya apa? Tadi kan pada keluhnya apa? Orang kaya bisa haji, tapi bagaimana dong? Nah, supaya mengungguli mereka itu beres sholat baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 3 disempurnakan dengan apa? Subhanallah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sebagainya. Terakhir, sebelum saya jawab, amalan apa yang bisa kita gunakan di Dzulhijjah? 1 puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau ada yang meragukan tentang hadis puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, itu sudah terlindungi, sudah geus kawokku, sudah tercakup dengan hadis sunnahnya mengerjakan amal sholat. Yang kedua, apalagi puasa hari Arafah. Kemudian yang kedua, takbir dan zikir. Apalagi kalau nanti di hari Arafah waktu subuh kita bertakbir mulai di subuh. Kalau di Idul Fitri itu cuma ada takbir mutlak mulai dari maghrib sampai khatib naik ke atas mimbar esok pada melaksanakan khutbah Idul Fitri. Setelah itu pada takbiran lagi. Tapi khusus dalam Idul Adha kita bertakbir mulai dari takbir beres sholat subuh, ya. Beres sholat subuh berarti nanti kalau tahun 1443 Hijriah ini takbirannya mulai dari hari Arafatnya hari Jumat subuh. Beres sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum zikir yang umumnya kita baca, takbiran dulu. Jumat, subuh, zuhur, asar sampai asar hari tasrik berarti Selasa. Kalau lebarannya hari Sabtu tanggal 10, 11 Ahad, Senin 12, Selasa 13. Awas, hari tasrik haram puasa, ya. Nah, jadi kita takbir itu. Kenapa? Karena sampai tanggal 13 itu masih waktu berkurban. Kemudian, jadi kalau itu di Idul Adha namanya takbir muqayyad, terikat oleh waktu. Kemudian yang ketiga, menunaikan haji dan umroh sudah barang tentu, ya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh termasuk sedekah. Minggu depan saya bawa saya bikin Putri Ayu Madah bikin 100 itu berapa kilo, ya misalnya. Ntar bulan depan saya beli, bulan depan saya bawa gorengan dan sida buat tambahin itu soda amalan soleh. Yang kelima, berkurban. Itu berkurban. Sunnahnya memang kalau mau berkurban kita sering berkurban. Berarti kalau mau potong kuku, cukur rambut, bagusnya ya sebelum masuk Dzulhijjah. Sebab ntar bagusnya, utamaannya kalau kita masuk Dzulhijjah dan kita mau berkurban, nggak dipotong dulu biar jadi saksi. Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah penting adalah bertaubat. Ya, ini mungkin diantara amalan-amalan yang bisa kerjakan di bulan Dzulhijjah itu 10 hari atau 10 malam yang pertama dari Dzulhijjah. Para bapak, para ibu yang sekali Allah, ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Semoga dapat manfaat dan barokah. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Mangga. Ada alhamdulillah. Oh, maka di belakang ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, yang saya mau tanyakan, apakah ada dalilnya? Karena di kampung saya itu dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu setelah sholat fardu udah takbiran. Bolehkah seperti itu? Jadi takbirannya itu mulai dari tanggal 1 sampai hari pasti yang tanggal 13. Begitu aja Ustaz. Kalau memang ada dalilnya bisa dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang bertanya. Dalilnya adalah memang tadi yang saya sampaikan, memperbanyak takbir dan zikir. Dan secara khusus yang saya bahas tadi dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ada pun yang bertakbir dari tanggal 1 mungkin masuk ke dalam dalil yang umum tadi, yang mana wadhkuru dalam surah itu serupa. Dalil ini Ibnu Abbas mengutip ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sadaqallahu azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini sepupunya Nabi, usianya selisih dengan Nabi itu 50 tahun. Nabi usia 50 baru lahir ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kata beliau, yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat itu adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tasrik, dan 10 hari lainnya ada lagi hari tasrik. Nah, saya rincikan. Perlu diketahui bahwa takbir itu ada 2 macam. Ada takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Contohnya tadi takbir muqayyad itu dari waktu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Dari 9 Dzulhijjah ba'da subuh ba'da terus, termasuk beres sholat sunnah pun itu termasuk sunnah bertakbir sampai asar gitu. Nah, yang dimaksud tadi tradisi di kampungnya mungkin ini masuk ke dalam takbir mutlak, sehingga takbiran itu mulai dari apa? Dari 1 Dzulhijjah. Tapi yang mutlak dan muqayyad yang kita kerjakan itu cukup dari tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Husnuzon saya tidak menyalahkan, itu mungkin masuk ke dalam dalil wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Jadi kalau tanya ada dalilnya atau tidak? Ada. Ya, dalilnya tadi wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Nah, tapi kalau mau fi ayyamin ma'lumat 10 hari itu kita bisa termasuk di dalam kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah masuk dalam wadhkurullah tadi. Begitu Ibu ya. Jadi itu ada dalilnya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Doa dari dulu ya. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi ya karim ya Allah ya mujibas sayyidin ya Allah ya ma'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil labyad wa miftahi babil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكفر ودكت وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita doakan semoga guru kita sehat dan berkah selalu diberikan oleh berdakwah. Kita juga berkah sehat selalu. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.